Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Walid Nur Rohman. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Grafika Penerbitan dan saya mengambil prodi Teknologi Cetak Grafis kelas 1B atau biasa disebut TCG 1B. Kali ini izinkan saya untuk membahas atau mempresentasikan secara singkat tentang Pancasila sebagai sistem etika dan apa itu etika di dalam hukum itu sendiri. Pertama, apa sih itu etika? Etika itu suatu ilmu yang ngebahas perbuatan baik dan buruk, benar dan salahnya manusia, sejauh yang dapat dipahami oleh manusia itu sendiri, pikiran manusia itu sendiri. Etika juga merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia itu sendiri. Singkatnya, etika merupakan ilmu pengetahuan, sedangkan moral itu menjadi objek ilmu pengetahuannya. Dan lalu selanjutnya, apa sih perbedaan antara etika dan juga moral? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa moral itu adalah pengertian atau ilmu antara perbuatan baik dan buruk. Sedangkan etika itu tingkah laku atau praktiknya dari menjalankan perbuatan baik dan buruk itu sendiri. Walaupun terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh dari keduanya, tetapi etika dan moral itu tidak dapat terpisahkan satu sama lain, dan juga dikarenakan moral itu ditentukan oleh etika itu sendiri. Sedangkan etika dapat terjadi jika ada moral tersebut atau ilmu tersebut. Dan selanjutnya di sini ada dua sifat etika, yaitu yang pertama etika absolut. Etika etika absolut itu sebagai paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Tokoh yang menganut paham ini adalah Immanuel Kant dan James Russell. Dan yang kedua adalah etika relatif. Etika relatif itu termasuk ke prinsip atau nilai nilai moral yang ada dalam masyarakat yang berbeda untuk situasi yang berbeda pula. Contohnya, kita kita ada di suatu tempat tertentu, misalnya tempat-tempat ibadah, kita juga harus menggunakan etika atau moral-moral yang menyesuaikan tempat tersebut. Tokoh yang berpengaruh menganut paham ini adalah Joseph Fletcher dan teori situasionalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori etika. Teori etika itu ada tiga. Yang pertama itu teori teleologi. Menurut teori ini itu suatu tindakan atau perbuatan dikatakan baik jika itu bermanfaat kepada tidak hanya satu orang maupun dua orang, tetapi bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu teori deontologi. Berasal dari kata Yunani, dean yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Dan yang ketiga itu teori keutamaan. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Selanjutnya ada di tujuan mempelajari etika. Tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik, buruknya manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Pengertian baik yaitu segala sesuatu perbuatan yang baik dan itu juga bisa menguntungkan diri kalian sendiri ataupun masyarakat sekitar kalian. Sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan
yang tercela dan dapat merugikan diri kalian sendiri maupun orang lain. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat kebenaran norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpolah tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi tujuan untuk mempelajari etika. Kalian bisa membuat diri kalian lebih baik lagi, kalian bisa mengubah di mana pandangan kalian yang sebelumnya padahal sebenarnya itu sifat-sifat yang tercela menjadi sifat-sifat yang sangat baik lagi. Etika dalam hukum. Apa sih etika dalam hukum? Etika dalam hukum adalah penerapan nilai-nilai moral dalam bidang hukum. Etika dalam hukum mengatur perilaku praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap norma-norma moral yang mendasari sistem hukum, serta kewajiban untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Selanjutnya ada beberapa prinsip etika di dalam hukum. Ini saya rangkum bersumber dari Google. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan setara kepada semua orang, tanpa memandang ras, agama, suku, ataupun latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua, profesionalisme. Prinsip profesionalisme menuntut praktisi hukum untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, kejujuran. Prinsip kejujuran menuntut praktisi hukum untuk bertindak dengan jujur dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang keempat, integritas. Prinsip integritas menuntut para praktisi hukum untuk bertindak dengan konsisten dengan nilai-nilai moral yang mendasari sistem hukum. Dan yang terakhir, apa sih peran etika di dalam hukum? Etika dalam hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Etika dalam hukum membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, benar, dan jujur. Etika dalam hukum juga membantu menjaga integritas sistem hukum. Etika dalam hukum adalah hal yang penting untuk ditegakkan. Etika dalam hukum membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, benar, dan jujur, juga membantu menjaga integritas sistem hukum. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan sampai akhir. Mungkin hanya segini saja presentasi dan pembahasan saya yang begitu singkat. Sebelumnya juga terima kasih untuk Bapak Rahmat Ananda yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi yang pernah disampaikan oleh beliau. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.